Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Devri SRC yang berjudul Akhir Cerita Gunung Sibaya. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Akhir Cerita Gunung Sibaya, sebuah cerita dari Devri SRC. Gunung adalah salah satu bagian dari alam semesta. Ketika mendaki gunung banyak pelajaran yang kita dapati. Salah satunya bagaimana caramu menghargai alam. Devri SRC. Nah Sobat Horor, di cerita kali ini aku bakalan bercerita melalui sudut pandang orang pertama ya. Oke, next. Banyak orang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah. Apalagi posisi ketika kelas 11 SMA. Sudah beradaptasi, punya banyak teman. Bahkan terkadang ada yang bilang kalau dia udah sayang. Aku mendapatkan 3 notifikasi pesan dari Leni yang isinya, "Sayang, sekolah libur 10 hari nih." Yang kedua, "Menurut kamu kita liburan kemana?" Lalu yang terakhir, "Gak usah tempat yang mahal, asal kita bisa berduaan menghabiskan waktu. Kamu udah janji loh mau ngajak aku liburan kalau ada waktu libur." Ketika mendapati pesan beruntun dari dia kekasihku, aku mulai bingung mencari tempat liburan yang murah. Aku gak tahu kalau Leni bakal tagih janjiku untuk liburan bersama pada waktu dekat ini. Kemana ya tempat liburan cocok untuk tempat pacaran dan yang pasti itu murah? Terbayang selalu pertanyaan itu di kepalaku. Kok nggak coba kontak Aldi ya? Kali aja itu anak bisa kasih saran tempat yang cocok, pikirku. "Di, posisi di mana?" Isi pesanku yang aku kirimkan kepada Aldi. "Nongkrong yuk, aku tunggu di tempat biasa." Sembari mengirim pesan ke Aldi, aku bergegas mengambil kunci motor dan helm. "Oi, di rumah, jemput ke rumah lah," jawab Aldi. Dengan menggunakan motor tua tahun lama, aku bergegas menuju rumah Aldi. Aldi adalah salah satu sahabatku, teman sejak SMP dan tidak disangka SMA malah satu kelas. "Ayo, aku udah di depan," ku kirim pesan kepada Aldi. "Oh, oke, aku pamitan sebentar," jawab Aldi. Ketika menuju tempat tongkrongan, aku membuka obrolan. "Di, kalau libur 10 hari ini mau kemana?" Tanyaku dengan nada agak sedikit keras. Agar Aldi mendengar karena banyaknya suara kendaraan lalu lalang. "Belum tahu sih Dev, aku diajakin pacarku liburan sih, tapi belum tahu mau kemana, gak ada duit aku," jawab Aldi. Aku terdiam sejenak memikirkan bagaimana kalau aku ajak Aldi dan pacarnya untuk liburan bareng. "Gimana denganmu, Dev?" tanya Aldi sambil memukul pelan pundakku. "Waduh, samaan kita, ditagih janji liburan sama pacarku, Di," jawabku. "Boleh tuh liburan bareng," ucap Aldi pula. Sesampai di tongkrongan, ternyata sudah ada Doni yang sudah ngopi dan ngerokok santai. "Parah nih Doni, nongkrong gak bilang-bilang," kata Aldi sambil mengambil gorengan dari piring Doni. "Iya nih, pesen gorengan sampai sepiring," tambahku pula. "Halah, aku juga baru sampai. Lihat, gelasku juga masih penuh. Lagian kalau ngajak anak-anak pasti alasannya lagi miskin semua," jawab Doni mengelak perkataanku dan Aldi. Seiring bercanda satu sama lain, sudah sebatang rokok yang aku habiskan. Aku membakar batang keduaku untuk memulai ke inti pembicaraan kepada Aldi. "Kalau kita liburannya bareng gimana?" tanyaku. "Wah, boleh banget tuh. Tapi liburan kemana ya?" tanya Aldi balik. Masih bingung mau liburan kemana, melihat Google tempat liburan murah tidak ada yang mendukung. "Kenapa kalian gak mendaki aja?" sontak Doni ketika kami sedang fokus nge-scroll Google. "Wah, ide bagus tuh," jawab Aldi. "Biayanya gimana, Don?" tanyaku dengan wajah serius.
Untuk biaya mendaki nggak mahal, paling mahal sih disewa tenda, apalagi kalau bawa cewek. Gunung Sibayak cocok untuk pemula, jelas Doni. Wah, boleh juga tuh, jawabku membenarkan omongan Doni. Sebelum bertanya lebih lanjut kepada Doni, aku segera menghubungi Leni menanyakan persetujuannya. Karena penjelasan yang diberikan Doni ku sampaikan, Leni pun mau mendaki gunung. Gimana sama Sandra, Di? Tanyaku pada Aldi. Kalau Sandra sih ngikut aja, Dev. Dia sudah percaya kok sama aku, jadi dia nurut aja, jawab Aldi. Karena sudah ada persetujuan, akhirnya kita lanjutkan cerita dengan Doni sembari menanyakan persiapan dan perlengkapan untuk mendaki Gunung Sibayak. Doni menceritakan sedikit pengalamannya ketika mendaki Gunung Sibayak, perjalanan dari daerah asal sampai menuruni gunung itu lagi. Bahkan Doni memberikan beberapa list barang bawaan atau perlengkapan yang harus kami bawa. Hari sudah begitu sore, begitu juga dengan cerita Doni yang sangat menarik, membuatku nafsu untuk mendaki Gunung Sibayak. Ngomong-ngomong Don, kita semua kan belum pernah mendaki nih. Kalau pemandunya gimana? Tanyaku kepada Doni. Alah, nggak usah pakai pemandu. Treknya gampang kok untuk para pemula. Aku juga dulu sama teman-teman yang lain tidak pakai pemandu. Trek untuk ke sana kalau nggak salah nih cuma ada 2 atau 3. Nah, biasanya kalau pemula lewat Brastagi, nama jalur pendakiannya Bambu. Jelas Doni. Mendengar perkataan Doni membuat aku dan Aldi semakin yakin kalau mendaki Gunung Sibayak bakal menyenangkan. Karena sudah maghrib membuat tongkrongan bubar. Di, besok kita siapin perlengkapannya ya, biar lusanya kita cus berangkat, kataku pada Aldi setiba sampai di depan rumahnya. Sedari pagi sampai sore, aku dan Aldi menyiapkan perlengkapan. Leni dan Sandra menyiapkan perbekalan untuk di gunung nanti. Malam harinya. Sayang, kamu sudah packing barang bawaan untuk besok belum? Tanyaku pada Leni. Jangan lupa izin juga. Lanjutku pada Leni melalui handphone tuaku. Begitu juga dengan Aldi dan Sandra. Semuanya siap. Kita siap untuk mendaki Gunung Sibayak. Tak lupa aku mengisi baterai kameraku untuk mengabadikan momen esok ketika mendaki. Keesokan paginya, aku menentukan titik kumpul kami berempat jam 1 gak ada yang ngaret. Kalau perlu berangkat ke titik kumpul setengah jam dari yang aku tentukan. Aku termenung sejenak. Apakah liburan kali ini bakalan menarik ya? Ini adalah pengalaman mendaki pertamaku. Mudah-mudahan bisa naik sampai puncak. Tak lama renunganku dipecahkan oleh suara telepon dari Leni yang sudah berangkat ke titik kumpul. Aku langsung menggendong tas gunung yang sudah berisi penuh dengan perlengkapan mendaki. Mah, Dev izin dulu ya, teman-teman udah pada siap. Izinku pada ibuku. Iya Dev, hati-hati ya nak, kalau naik gunung jaga sikapmu, kata ibuku mengingatkan. Kami semua sudah berkumpul, kita berjalan sedikit menuju terminal. Bang, Brastagi jam berapa? Tanyaku pada penjaga loket pembelian tiket. Oh itu dek, 15 menit lagi berangkat. Berapa orang? Tanya penjaga loket. 4 orang bang, 200.000 kan? Sembari memberikan ongkos. Belum juga 15 menit penumpang sudah penuh. Langsung penjaga tiket mempersilahkan kami untuk memasukkan barang ke bagasi. Medan Brastagi, naik, naik, teriak penjaga tiket. Semua penumpang sudah naik. Pak sopir juga sudah duduk di kursinya sambil menginjak pedal gas menandakan bis segera berangkat. Di perjalanan kita bercerita panjang, hingga tidak tersadar sesuatu mengagetkan kami. Tush! Ternyata ban minibus yang kami tumpangi meletus. Langsung dengan sigap Pak supir turun. Sedikit memakan waktu, akhirnya bannya sudah selesai diganti oleh Pak supir.
Perjalanan kembali dilanjutkan. Aldi dan Sandra sudah tertidur pulas. Kepala Sandra yang bersandar di pundak Aldi membuat mereka berdua terlihat mesra. Ku coba kepada Leni, memegang tangannya dan menyandarkan kepalanya ke pundakku. Leni terlihat lepas dan tersenyum kecil melihatku. Sebelum sampai di persinggahan, sesekali aku menatap Leni yang sedang tertidur. Dengan penuh rasa kasih sayang, sesekali ku kecup keningnya dalam-dalam. Perjalanan kali ini mengasyikkan. Penumpang tertidur tenang kecuali aku dan Pak Supir. Aku terfokus ke pemandangan di luar kaca. Di perjalanan yang begitu hening, tiba-tiba hujan deras membasahi jalanan. Leni menggenggam tanganku dan membenarkan posisi kepalanya ke arah pundakku. Sebelum akhirnya dia tertidur lagi. Ku kecup lagi kening Leni. Sampai tibalah minibus yang kita tumpangi di persinggahan. Semua penumpang terbangun, termasuk Aldi dan Sandra. Leni yang sudah kebelet mengajak Sandra ke toilet. Sedangkan aku dan Aldi mencari meja kosong untuk makan dan minum, karena sedari pagi kita semua belum makan. Leni dan Sandra terburu-buru dari toilet menghampiri meja kami. Mereka katanya dikagetkan oleh sosok wanita tua. Wanita tua itu berkata, "Jagalah sikap kalian, jangan sampai kalian akan menjadi tumbal." Karena tidak senang dengan perkataannya, Aldi akhirnya memutuskan untuk pergi ke toilet. Kuikuti Aldi agar tidak menimbulkan keributan, karena aku sudah hafal dengan watak Aldi yang selalu meledak-ledak ketika marah. Kulihat Aldi kebingungan, tidak ada sosok wanita tua seperti yang dikatakan Leni dan Sandra di toilet. Mungkin sosok wanita tua itu sudah pergi, pesannya juga baik-baik. Karena wanita tua itu tidak ada, aku memutuskan mengajak Aldi kembali ke meja makan. Segera makan dan minum karena sebentar lagi waktu istirahat selesai. Baru saja makan, Pak sopir sudah meneriaki, 345 beras tagi, 345 beras tagi Medan, berangkat sekarang. Kami berempat pun langsung menuju minibus. Sebelum sampai di minibus, aku melihat sosok wanita tua itu. Wanita itu tersenyum sinis kepadaku. Karena sudah mau berangkat, aku gak memperdulikan apapun. Setelah semua penumpang naik, Pak supir menginjak pedal gasnya dan kita melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, Sandra yang sudah bersandar ke pundak Aldi, begitu juga dengan Leni yang tidak harus kutuntun lagi. Kalau di mobil aku biasanya tidak bisa tertidur, bahkan bisa terjaga terus-menerus. Aku lebih memilih mengawasi situasi dan melihat-lihat pemandangan. Ketika melihat pemandangan, aku melihat sosok wanita tua itu lagi. Kukucek mataku memastikannya. Ternyata benar dia, tersenyum sinis kembali kepadaku. Pertanda apakah ini? Senyumnya membuatku tidak enak hati, seperti ada pesan yang tersirat dari senyumannya. Alah, asem. Ambil pusing banget sih dengan dia. Bodoh lah, kataku dalam hati. Lalu tiba-tiba, tiba-tiba ban minibus kami meletup lagi. Aku sontak kaget. Apakah ini kebetulan atau karena perkataanku? Ini kebetulan aja. Ku tepis semua pikiran anehku. Pak supir menyuruh semua penumpang untuk turun karena ban cadangan sudah tidak ada. Sembari menelpon ke loket bayangan agar mengirimkan 1 minibus dan 1 ban cadangan. Bagaimana Dev? Udah sore nih, kata Aldi. Benar juga kata Aldi, kalau kesorean bisa-bisa malam banget kami untuk mendaki. Pak, jarak dari sini ke SPBU Brastagi masih jauh nggak ya? Tanyaku mengambil tindakan. Sudah dekat dek, naik aja angkot samping Kama 88. Nih, ongkosnya Bapak kasih, kata Pak supir. Sembari menunggu angkot Kama 88, aku baru tahu kalau ada kecelakaan kecil seperti ini kita diberikan ongkos. Banyak angkot samping yang melewati kami, tapi bukan Kama 88, seperti apa yang dikatakan Pak supir. Sambil menunggu ku bakar rokokku.
melintaslah angkot Citra 77. Penumpang paling depan wajahnya seperti familiar. Aku baru ingat, sosok wanita tua itu muncul lagi. Kalian lihat deh penumpang paling depan angkot itu, kataku kepada teman-temanku. Mana-mana, kata Leni dan Sandra. Masih sore begini udah ngigo aja kamu, Dev. Bangku paling depan kan gak ada penumpang, cuma ada sopirnya, kata Aldi sedikit kecewa. Ada wanita tua yang kalian bilang sedari di toilet, kataku meyakinkan Leni dan Sandra. Mana? Gak ada tuh, kata Leni dan Sandra serentak. Apa aku yang berhalusinasi atau memang mereka yang tidak melihatnya? Membuatku terdiam. Angkot bang! Teriak Aldi menghambat angkot samping Kama 88. Ku matikan rokokku dan membantu membawa barang Leni ke dalam angkot pintu samping itu. SPBU Sibaya ya bang, kata Aldi mengingatkan sopir angkot itu. Mau mendaki dek? Tanya abang sopir angkot. Wah iya ini bang, jawabku. Habis ini sambung angkot apa ya bang? Tambah Aldi dengan pertanyaan. Lihat aja kaca angkotnya dek, kalau ada tulisan Sibaya berarti itu nganter penumpang ke sana, jelas abang supir angkot itu. Oh oke bang, makasih, jawabku. Kami diturunkan persis di depan SPBU Sibayak. Kami pun melihat warung makan tepat di seberang jalan. Gimana kalau kita bungkus nasi dulu? Tanyaku melihat teman-temanku satu persatu. Boleh tuh, biar gak repot masak untuk malam ini, jawab Sandra sepakat denganku. Aldi dan kekasihku Leni pun mengikuti dengan saranku. Kulihat jalanan sepi, aku pun langsung menyeberang. Tin! Nyebrang pakai mata, hoi! Kata sopir angkot meneriakiku. Maaf bang, jawabku sambil malu. Padahal sepenglihatanku tidak ada angkot itu dari jauh, tapi tiba-tiba sudah muncul dan mau menabrakku. Kuyakinkan lagi penglihatanku. Itu angkot tadi gak ada kan? Tanyaku pada teman-temanku. Matamu yang gak ada, besar kali angkot main nyebrang sembarangan kamu, kata Aldi dengan nada suara sedikit meninggi. Ya sudahlah, kupikir aku yang kurang hati-hati. Setelah itu Aldi memimpin menyeberang. Setelah memesan makanan, aku dan Aldi meminjam toilet bergantian dengan Leni dan Sandra, karena ini adalah persinggahan terakhir sebelum sampai pos 1. Makanan sudah selesai. Kami memasukkan makanan ke tas masing-masing, kecuali makanan Leni yang aku masukkan ke dalam tasku. Seperti kekasih yang tidak mau melihat pasangannya kelelahan membawa barang. Begitulah aku. Setelah itu kami menyeberang kembali. Kali ini aku tak mau kurang hati-hati lagi. Aldi yang memimpin menggandeng tangan Sandra, dan diikuti aku dan Leni bergandengan tangan juga. Tak lama sudah ada angkot yang bertuliskan Sibayak yang parkir di dekat SPBU. Bang, ke atas enggak? Tanyaku pada supir angkot yang sedang duduk di depan angkotnya. Naik aja dek, kita nunggu selepas maghrib. Siapa tahu masih ada pendaki yang lain, kata supir angkot itu. Sudah lama menunggu, ternyata hanya kami berempat yang ada. Pendaki yang lain tidak ada. Tanda-tanda orang menggendong tas gunung pun juga tidak ada. Jadi gimana bang? Jam berapa berangkat? Tanyaku lagi, melihat matahari yang sudah tertelan oleh gunung Sibaya. Karena hanya kami berempat, supir angkot tidak mau berangkat, kecuali ongkosnya 2 kali lipat. Mendengar penjelasan dari supir angkot, jalan menuju pos tempat pembelian tiket masuk sedikit menanjak dan jalannya rusak. Kami pun sepakat daripada tidak jadi mendaki, lebih baik membayar sedikit mahal. Di tengah perjalanan yang sudah gelap, tidak ada lagi penumpang menuju Sibaya. Begitu juga kata sopir angkotnya, jalanan agak rusak dan menanjak. Sampai tibalah kami di tempat pos pembelian tiket. Turun dari angkot dan membayar ongkos.
Selanjutnya Aldi mendaftarkan data diri kami, tanda tangan satu persatu dan menitipkan KTP-ku sebagai jaminan. Yakin dek mau mendaki sekarang? Tanya seorang penjaga tiket. Sempat terdiam dengan pertanyaan penjaga tiket itu. Yakin kak, sudah jauh-jauh masa nggak mendaki sekarang? Jawab Aldi kepada penjaga tiket itu. Ya sudah, karena tadi sempat hujan deras, kalian hati-hati ya. Ucap penjaga tiket itu mengingatkan kami berempat. Diselimuti dengan kegelapan, aku menghidupkan senter dan memimpin jalan paling awal. Diikuti kekasihku Leni, dan setelah itu di belakangnya Sandra dan Aldi yang bergandengan tangan. Sebenarnya dari tempat perizinan atau tempat pembelian tiket masih aspal. Meskipun jalannya sedikit rusak, tapi masih bisa dilalui kendaraan. Karena sudah malam, kami tidak mendapatkan tumpangan lagi. Jadi kami harus berjalan dari pos perizinan. Dengan keberanian yang sudah dikumpulkan, kami berjalan sekitar 1 jam ke Simpang Sibayak dan pemandian air hangat si Debuk-Debuk. Ternyata di simpang ini masih banyak banget angkot, menunggu penumpang dari pemandian si Debuk-Debuk dan para pendaki yang baru turun. Sialnya kami, terlalu kemalaman jadi tidak mendapatkan tumpangan sampai simpang ini. Kami pun berjalan beberapa kilometer lagi dan akhirnya kami menemukan pos 1. Tempat ini adalah satu-satunya pos di Gunung Sibayak ini. Di sini banyak sekali warung, tempat menyewa peralatan camping juga ada. Seperti kata Dion, kami menyewa tenda lipat di sini. Kita mau sewa tenda berapa? Tanyaku pada teman-temanku. 2 tenda aja, 1 buat cewek dan satunya buat cowok. Saran Sandra. Saran dari Sandra sangat bagus, menjauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengundang setan masuk. Akhirnya kami diskusi harga dengan orangnya. Bang, tenda untuk 2 orang berapa? Tanyaku pada abang yang menjaga. Untuk 2 orang kita kosong dek. Kalau mau 4 orang, 75.000 per malam, jawab penjaganya. Setelah diambil keputusan, tetap kita mengambil 2 tenda. Karena di atas 2 malam harganya 600.000. Ternyata untuk sewa tenda kita juga harus menitipkan jaminan, seperti KTP atau benda berharga lainnya. Kebetulan di antara kami berempat hanya aku saja yang baru mempunyai KTP. KTP-ku pun sudah sebagai jaminan di pos perizinan. Ya sudah, handphoneku aja Dev, kata Aldi. Jaminan sudah ada, akhirnya untuk camping di gunung pun jadi. Sebelum naik, kami memutuskan untuk beristirahat di warung sebelah tempat peminjaman tenda. Bercerita sedikit dengan penjaga warung. Ternyata di sini juga bisa menitipkan kendaraan. Kok kita bego sih? Kata Aldi sambil memakan jagung bakarnya. Sudahlah yang, ini juga pertama kalinya kita mendaki, jadi wajar aja kita nggak tahu. Kata Sandra menghentikan omongan Aldi. Bener tuh, tambah Leni. Setelah semua buang air kecil atau besar, makanan pun habis. Aku memimpin doa dan doa pembuka untuk mendaki Gunung Sibayak. Kita semua saling jaga satu sama lain di perjalanan. Aldi memimpin, di tengah ada Sandra dan Leni, sedangkan aku paling belakang. Ucapku, kita mulai mendaki perlahan ke arah bukit persis di depan warung pos 1. Semuanya mulai menghidupkan senter. Aku sengaja membawa headlamp karena sudah kepikiran bakal ada barang yang aku bawa. Beda dengan Aldi, harus kesusahan membawa tenda dan memegang senter. 15 menit perjalanan, semua sudah merasa lelah. Untuk pertama kalinya mendaki gunung, beginilah sensasinya. Istirahat dulu, Di, kataku dari barisan paling belakang meneriaki Aldi. Oke, siap, jawab Aldi. Sembari beristirahat, kami melihat arah cahaya terang dari belakang. Permisi, Bang, Kak, kata salah seorang pendaki. Sampai ketemu di atas, Mas, tambah wanita teman pendaki itu. Setelah mereka agak jauh, Aldi pun berkata, gila ya, berdua mendaki. So sweet parah, jawabku pula.
Menyudahi perbincangan, kami melanjutkan perjalanan. Langkah demi puncak Gunung Sibayak. Sesudah jauh dari posisi istirahat, kami melewati beberapa pendaki yang sedang beristirahat. Tapi anehnya, di antara mereka ada yang menggunakan gaun pengantin. Kalau kita langgeng, boleh kali ya foto prewedding di Gunung Sibayak? Candaku ke Leni yang ada di depanku. Mau juga, kata Sandra yang mendengar perkataanku sambil mencolek Aldi di posisi paling depan. Karena tempo Aldi dan Sandra terlalu cepat, membuat aku dan Leni ketinggalan di belakang. Maklum, Leni anak rumahan, gak biasa ke lapangan, beda dengan Sandra yang memang satu kepramukaan denganku. Istirahat bentar yang, kata Leni. Mendengar suara nafas Leni yang sudah engap-engapan, aku memutuskan untuk beristirahat. Aldi, Sandra, istirahat bentar, teriakku sambil membentuk tangan dan menempelkan di sisi bibirku seperti toa. Tidak seperti pertama kalinya istirahat, Aldi dan Sandra tidak menyaut teriakanku. Maaf ya sayang, gara-gara aku kita jadi ketinggalan, kata Leni dengan suara lemasnya. Udah gak apa-apa kok, ini kan pertama kalinya kita mendaki, jadi wajar aja, aku juga capek kok, ucapku. Sembari beristirahat, aku dan Leni melihat wanita bergaun pengantin tadi berjalan sendirian tanpa ditemani oleh pendaki lainnya. Permisi, Mas, hati-hati saat mendaki, jaga sikap kalian, kata wanita itu sambil melewati aku dan Leni. Makasih mbak, jawabku pula. Sayang, kok dia berani sendiri sih? Tanya Leni selepas wanita itu menjauh dari kami. Mungkin dia sudah sering mendaki, jawabku menepis ketakutan Leni. Iya, tapi kan dia punya rombongan yang, kata Leni menjelaskan. Kurang tahu sih, jawabku pula memikirkan perkataan Leni. Ayo jalan lagi, ajak Leni kepadaku. Ayo, kamu jalannya pelan-pelan, kataku mengingatkan Leni. Sudah lama kami berjalan tapi tidak menemukan Sandra dan Aldi. Aku sedikit panik, kemana dua anak itu? Mereka kemana ya yang? Kok belum ketemu sama kita? Apa kita salah jalan? Tanya Leni kepadaku. Mungkin mereka sudah jauh duluan. Bener kok jalan kita. Tadi aku lihat beberapa petunjuk, jawabku meyakinkan Leni. Di perjalanan, aku dan Leni melihat pertigaan. Persis di pertigaan tersebut, aku melihat wanita yang duduk menundukkan kepalanya. Seperti Sandra ya yang? Tanyaku pada Leni. Iya, tapi aku takut. Jangan ke sana, lebih baik kita panggil dulu, jawab Leni sambil memberi saran. Sandra, teriakku. Dev, Aldi, Dev, jawab Sandra. Sandra menangis dan berlari ke arah kami. Kenapa kamu, San? Tenangin diri dulu, tanya Leni. Tadi kami bertemu wanita yang menggunakan gaun pengantin. Terus kami melanjutkan perjalanan. Tiba di persimpangan ini kami bertemu lagi dengan wanita itu. Kemudian dia menggoda Aldi, jelas Sandra. Terus Aldi dibawa kemana? Tanyaku. Ternyata wanita itu membawa Aldi pergi ke arah kanan. Sedangkan sebenarnya jalur ke puncak Gunung Sibayak itu lurus. Karena gelap dan takut salah jalur, Sandra pun tidak berani menyusul. Aku tidak mengira kejadian ini bakal terjadi. Kukira Aldi begitu sayang dengan Sandra. Ternyata dia sangat tega meninggalkan Sandra sendirian. Apalagi posisinya sekarang bukan di tempat yang dihafal Sandra. Dalam posisi seperti ini, dengan keadaan membawa dua wanita, aku tidak berani mencari Aldi. Lebih baik kita tunggu pendaki lainnya di sini, baru kita minta bantuan, ucapku. Sudah hampir 2 jam kami menunggu, tidak ada pendaki lainnya yang menyusul. Padahal aku ingat, ada rombongan wanita bergaun pengantin itu yang tadi beristirahat di jalur yang kami lewati.
Semakin sulit teka-tekinya. Apa maksud wanita itu? Kenapa wanita bergaun pengantin itu membawa Aldi? Dan di manakah Aldi sekarang? Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.